di tempat parkir, di WC pun saya juga pernah gitu kan. Ya apapun itu, Wow. pokoknya kalau ke luar. Mas Agam, gimana kalau waktu kita memulai jadi kayak Mas Agam, jadi fotografer toy, kira-kira tuh ada hitungan budgetnya nggak sih Mas? Kayak budget berapa sih yang kita harus keluarkan untuk menjadi seorang toy fotografer? Oh, wah, ini pertanyaan yang belum pernah ditanyain sebelumnya nih Mbak. Hmm. Ini pertanyaan cukup unik sih. Kalau budget, ya seperti yang saya bilang tadi, mainan tuh harganya rate-nya macam-macam. Ini ada yang 300.000, 500.000, bahkan sampai ada yang 6 juta juga ada gitu. Jadi kalau budget, kita nggak bisa Shock. patokin. Nih, saya ada duit 1 juta, bisa nggak jadi toy fotografer? Nggak kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Jadi kalau untuk budget, ya nggak ada budget pastinya gitu. Oke. Nah, dalam waktu Mas Agam pembelian action figure ini, apakah ada kriteria khusus action figure yang bisa untuk toy fotografi itu yang kayak gimana, Mas? Oke, itu sama juga sebenarnya. Kalau toy fotografi pakai mainan apapun bisa. Jadi kalau saya mau beli mainan, pasti yang pertama yang saya suka dulu. Terus yang kedua, Spider-Man. ya itu Spider-Man salah satunya ya. Terus yang kedua, yang pasti kalau mainan sekarang ada namanya artikulasi, itu udah cukup banyak. Jadi bisa Mhm. diposein sedemikian rupa gitu kan. Oke. Tuh ini misalnya lagi mau mau Bisa mau gini gitu. berantem gitu, atau ini kalau punya duit lebih, emang mau pakai yang mainan premium, ini ada Hot Toys yang bener-bener replika dari film, jadi Groot. emang Ya. Groot gitu. Ini juga lumayan kesayangan karena dia real size kan, jadi saya bisa bisa mainin dia di lingkungan sekitar yang bener-bener real gitu sama keseharian kita Ya. gitu. Sama kucing. Kemarin lihat tuh di fotonya Mas Agam sama kucing. Iya, itu saya juga suka. Saya tuh lebih suka kayak ada komunikasi dengan apa? Lingkungan sekitar gitu. Daripada yang Ih, lucu, misalkan lucu. pakai diorama di ruangan gitu-gitu. Itu saya jarang tapi emang suka juga. Tapi lebih sering explore di luar gitu kan. Kayak Wow, saya oke. lagi Nah, jalan, saya lagi outdoor nih, pinjem kaki istri gitu kan, disebelahin sama dia gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu, lagi di bandara, lagi di kereta, jadi kayak suka wow, 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 suka keren, keren. suka caper kali ya. Biar diliatin. Mas tadi ada yang nanya di komen, ada yang nanya itu dapat ide-idenya dari mana Mas buat ngatur posenya, misalnya Groot tadi sama kucing atau kalau kita lihat di Instagramnya Mas Agam kan banyak banget tuh pose-posenya, itu idenya dari mana? Sebenarnya yang pertama sih dari kehidupan sehari-hari aja ya, lah ya, diambil dari keseharian kita gitu. Kayak saya suka bikin, sekarang lagi sering nih foto Spider-Man lagi di kamar, lagi di rumah, baca komik, main komputer, lagi ngopi, yang gitu-gitu aja. Saya sempat bikin kayak Spider-Man lagi cium tangan sama musuhnya yang sebenarnya dia bapak pacarnya gitulah kayak di film ya. Oh, Jadi saya combine keseharian kita gitu. wow, oke. Okay. Nah, Ide sih itu itu bisa berarti dari mana aja. properti kecil-kecilnya gimana Mas? Properti kecil-kecil ada sebentar mana ya? Misalnya tadi yang Mas Agam bilang, Spider-Man lagi baca komik, Spider-Man lagi minum kopi. Nah, itu berarti mesti pesen atau bikin? Sekarang ada beberapa teman yang emang bikin, tapi ada juga beberapa manufacturer toys itu suka bikin aksesoris juga. Jadi kayak ini misalkan skateboard kecil, ini saya dapat dari mainan Spider-Man. Terus kayak ini Oke, bajunya juga, wow. ini bajunya dari mainan Spider-Man ini Hot Toys. Jadi saya combine. Ah, Ini oh baju itu berarti bisa dicopot-copot dong, tangan bisa kaki ini sembarang. bisa ini baju minionnya sama celana ini dari Barbie. Jadi saya tuh
Lucunya kalau ke mall, ke toko mainan tuh langsung ke tempat Barbie gitu. Oh, nyari-nyari baju gitu ya? Dan Barbie pun juga beberapa merek sekarang jual aksesorisnya aja, nggak harus beli bonekanya. Itu sih serunya. Sekarang Wah. kita udah didukung sama beberapa brand mainan, udah mereka sudah notice sepertinya dunia toy fotografi ini udah jadi pasar baru gitu. Jadi mereka nggak cuma jualan Iya, iya, iya. mainannya, tapi mereka jualan aksesoris kayak gitunya, kecil-kecil. Wow. Gitu. Oke. Ada apa lagi Mas yang bisa dilihat-liatin Mas mainannya yang lucu-lucu? Kalau aksesoris kecil-kecil juga ini dari apa? Penghapus. Oh, Dari oh hapusan iya ini. iya iya. Yang beli Bener-bener di tuh waktu toko kecil ya. Jepang-Jepang lucu itu kan. Iya, iya. Ada yang bentuk ini, ada yang bentuk pot, itu juga bisa dipakai. Ini kan scale-nya sama nih, jadi kita juga harus paling perhatiin scale-nya. Ini kan 1/12. Hmm. Jadi misalkan Iron Man-nya pegang bunga, gitu kan. Mau ngasih ke Lala misalkan, Ambil. itu juga bisa. Wow. Atau Oke, oke. ngeprint sendiri seperti ini, buat misalnya jadi poster atau apa. Itu juga bisa. Ya. Itu sih. Wow, berarti selain mainannya tadi unik, dari properti Mas Agam juga pasti kepikiran, wah kalau mau kayak gini, aku perlu banget nih propnya apa, dan Mas Agam bikin sendiri, nggak mau ngeprint gitu ya? Iya, tapi emang ada teman-teman yang emang spesialis, dia suka bikin aksesoris lebih proper gitu. Kalau saya bikinnya mungkin berantakan gitu kan. Ini ada satu contoh Hmm. bikin tumpeng. Ini kan detail banget nih. Wow, wow. Itu dari apa Mas bahannya? Dari clay atau Ini dari apa? clay. Ini dari clay. Jadi Wow, itu ada pas banget nih waktu lagi artisnya sendiri Lebaran. yang suka bikin kayak gini. Wow, Ini kan Indonesia banget ya. Jadi saya emang suka mempromosikan Indonesia lah wow, sekalian keren, gitu. keren, keren, keren. Uh-uh. Oh, ini ada yang nanya nih, Mas. Pas banget nih. Aku pas mau nanya ini, jadi kan sekarang Mas Agam kan fokusnya kan ke toy fotografi. Banyak yang juga nanya, apakah toy fotografi ini sekarang adalah pekerjaan full time-nya Mas Agam? Oh, enggak sih. Toy fotografi ini masih hobi yang ada bonusnya lah. Kalau sekarang saya Ah, masih oke. kerja di perusahaan asuransi multinasional. Jadi Mhm. saya passionnya juga masih desain grafis as a designer. Ya. Jadi mungkin karena kerja Oh, sehari-hari juga oke. ngedesain, mengasah kreativitas juga gitu. Jadi kalau toy fotografi ya hobi tapi ada bonusnya lah bisa dibilang gitu ya. Ya, ya, ya. Berarti ini adalah hobi yang menghasilkan Hobi sebenarnya. yang menghasilkan. Oke, Alhamdulillahnya gitu. jadi buat teman-teman, nah menurut Mas Agam sendiri, apakah bisa Mas toy fotografer ini menjadi sesuatu profesi yang kita tekunin dan itu full time? Kalau untuk sekarang untuk full time mungkin masih belum ya, tapi mungkin Hmm. tahun next time atau setahun 2 tahun 3 tahun ke depan udah bisa jadi profesi. Kalau sekarang sih saya lihat emang prospeknya udah lumayan Mbak. Jadi ada Ya. teman-teman toy fotografi juga yang udah bisa dapat objek dari beberapa brand untuk promo produk seperti itu. Ah, Jadi brand udah mulai notice nih dengan toy fotografi ya, gitu. ya, 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 ya. Ya saya Dan pun Mas Agam juga waktu itu pernah kan mm, apa kolaborasi sama salah satu brand baju ya iya untuk series Marvel bukan ya? iya iya. Ya, jadi emang Oh, oke. sebenarnya ada pasarnya. Mungkin kalau mungkin dilihat karena saya banyak posting Marvel gitu kan. Jadi Mhm. pasarnya juga pasti banyak kan Marvel, akhirnya diajak kerja sama. Tapi saya pernah dapat Wah, klien mobil, itu agak agak nggak kepikiran juga bisa dapat klien mobil gitu kan. Jadi wow, lebih hebat jadi sekali. dari toy fotografi jadi personal branding kita juga sih. Jadi nggak cuma asal bikin karya foto diposting, tapi harus jujur juga nih karya apa yang kita keluarkan di sosial media. Itu yang mempresentasikan diri kita. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi personal branding juga gitu. Wih, Mm-mm. hebat, hebat, hebat. Itu berarti waktu apa Mas Agam foto-foto itu sebenarnya nggak kepikiran tentang oh ini bisa dikreasiin sama tadi brand mobil, kemudian oh Mm-mm. sama brand kaos itu ternyata nggak Mm. pernah kepikiran. Ternyata Enggak.
Ya tadi tuh, bonus tadi tuh ya Mas ya. Iya. Iya, jadi bonus aja gitu kan. Ya emang intinya Wow. awalnya iseng aja kan. Iseng aja, terus ternyata ya alhamdulillah di notice. Saya inget tuh klien pertama saya Ariel Noah. Oh iya, Nah, dulu dia bikin brand clothingan ya. Saya nggak ya. tahu sih masih ada apa enggak. Jadi waktu itu lagi eranya film Avengers Civil War. Civil War Mhm, itu tahun 2016 kalau nggak salah ya. Nah, dia punya mhm. produk sepatu baru. Brand itu datang ke saya, bisa nggak fotoin sepatu kita, temanya Civil War yang lagi hype gitu kan. Nah, dari situ baru, wah bisa ya jualan pakai foto mainan gitu. Akhirnya saya bikin. Oh. Nah, dari situ alhamdulillah ya ada tadi yang cloth apa dari brand baju, terus brand kamera yang sering saya pakai juga Mhm. kerjasama, terus ada brand mainan yang suka support saya. Jadi ya gitu sih bonusnya. Wow, oh berarti mainan-mainannya ini juga sebenarnya kayak ini ya, Mas ini aku ada mainan baru nih, bisa difotoin dong gitu ya? Ya kurang lebih kayak gitu. Kan kita juga udah happy ya, misalkan dikirimin mainan yang harganya nggak murah gitu kan. Walaupun nggak Iya, sering iya. dikirimin, paling setahun sekali gitu kan. Mhm. Tapi itu jadi value kita juga, jadi semangat juga kan akhirnya untuk berkarya. Ya, betul. Wow, ini termasuk sukanya ya. Tadi kan ada pertanyaan suka dan duka, ini adalah sukanya. Suka. Iya. Mas, tadi ini ada di dalam komen ada yang nanya, ini lebih detail nanti bisa langsung mungkin langsung DM Mas Agam ya. Dari Rahman K Saputra, Bang Agam beli tumpengnya di mana? Nanti mungkin Oh, Rahman bisa langsung DM Mas Agam ya. iya iya. Di catering-catering Oke. coba bisa nggak bikin tumpeng syukuran gini tanyain. Dari itu ya Mas, nasi kuningnya ditata satu-satu Iya gitu. iya. Tapi ini sebenarnya Oke. magnet kulkas, awalnya ini magnet kulkas. Jadi saya Oh. copot. Sekarang tuh banyak kayak di mall juga jualan magnet kulkas yang apa paperback toko-toko branded gitu kan Mhm. miniatur. Itu suka saya beli. Mhm. Kotak-kotak makanan fast food. Oh. Di mall tuh udah banyak. Sekarang tuh enak deh pokoknya. Wow, jadi sebenarnya gini ya Mas, waktu Mas Agam ke mall, itu sebenarnya, wah ini bisa nih barangnya diambil, wah ini bisa nih Bener banget. beli, gitu ya. Bener banget. Bener banget. Saya kalau ke mall ya itu ngelihatnya udah selain toko mainan ya kayak Ya. toko-toko souvenir gitu kan langsung lihat aja apa nih yang bisa dipakai apa yang bisa dipakai gitu. Jadi mata tuh udah jelalatannya beda gitu. Oh, oke, 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 oke. Paham, paham. Itu tips juga Hmm. buat teman-teman, kalau buat stay kreatif, kalian jangan lihat barang tuh es barang ya Mas, tapi wah ini bisa jadi properti foto nih, wah ini Iya, bisa jadi apa nih, gitu ya Mas. iya begitupun tempat spot untuk foto mainan. Spotnya tuh bisa di mana aja gitu kan. Selain kalau emang diorama di kamar ya oke lah ya. Tapi kalau yang mau Ya. explore di luar itu di tempat parkir, di WC pun saya juga pernah gitu kan. Ya apapun itu Wow. pokoknya kalau ke luar which is ke mall deh. Saya suka ngeliat pojok-pojokan dan kebetulan saya biasanya kalau jalan selalu bawa tuh mainan. Oh, Satu selalu atau ada di dua. dalam tas. Ada kayak satu foto saya Wah. bikin karakter Marvel, dua cewek lagi belanja di mall. Itu saya udah niat tuh dari rumah. Tapi jadi Hmm. foto apa enggaknya ya lihat nanti situasi gitu kan. Lesikon, ya. Nah, soalnya FYI juga kalau di mall biasanya kita suka diusir mbak. Suka Oh, diusir lah soalnya kalau di diusir. mall maksudnya ya kalau foto kan kita harus apa ngikutin ukuran mainannya. Jadi mainannya kan Ya. kecil, kita taruh lantai ya at least kita harus jongkok lah paling enggak. Mhm. Kan itu mungkin mengganggu lingkungan di mall ya. Jadi suka Oh. ngumpet-ngumpet tuh. Wow, ini cerita yang menarik yang aku juga belum pernah tahu. Berarti waktu lagi misalnya Mas Agam ke mall itu bawa mainannya. Terus kalau ada nemuin spot gitu ya, wah ini bisa nih foto di sini. Terus Mas Agam langsung foto juga, langsung foto on the spot gitu aja. Iya, iya, iya. Jadi Wow. beberapa kali tuh kalau di mall suka ada tempat duduk kan untuk nunggu. Nah Ya, biasanya duduk di situ jadi nggak terlalu apa nggak terlalu menarik perhatian gitu kan. Terus taruh ya. mainannya di bawah ya kita nunduk dikit aja.
kayak gitu. Oh, Soalnya wow, nice tips. kalau di mall suka ada lampu-lampu, saya tuh suka ngambil bokehnya yang nggak ada di rumah gitu kan, bagus gitu. Oh iya, betul Mm-mm. betul. Jadi ya Wah, things things crazy aja udah. iya iya iya, out of the box banget ya. Out Ini of the ada box. yang komen nih Mas. Hmm. Ada, wah mungkin Mas Agam coachnya ya. Ini dari Iren Abigail Sapteno. Gila coach. Oh, kebalik itu coach Ada saya, dari Pak. Rahman Kasaputra ini bilang gini, belum afdol foto mainan kalau nggak pakai jongkok. Emang tekniknya gimana sih Mas kalau kita lagi mau foto mainan itu biasanya gimana tekniknya? Ya, biasanya ya logikanya aja kita ngikutin si ukuran mainan. Karena mainannya Ya, kecil, jadi kita harus ngikutin kan, harus sejajar at least atau low angle ya biasanya disebutnya. Apalagi follow angle, oke. kalau foto outdoor ya kita taruh di bawah, ya kita harus ngikutin dia, entah kita mau tiduran, mau jongkok, mau nungging gitu. Jadi itu serunya sih. Jadi kalau kita lagi ngumpul kayak di Taman Menteng, meet and greet gitu kan, meet up, gathering, udah begitu ketemu, kumpulin mainan di tengah, ambil masing-masing, kita bisa saling pinjem, udah habis itu nyebar. Udah pada jongkok di sudut mana. Jadi Itu kalau dilihat nikmat. dari jauh tuh lucu ya Mas. Dilihat dari jauh Lucu tuh tuh, semuanya lucu. pada Kalau kita jongkok lagi gitu. gathering, dokumentasinya tuh malah ada teman yang udah ngincar teman-teman lagi nungging aja, malah nggak foto mainan. Mungkin itu salah Aduh, satu serunya komunitas toy fotografi saya kali ya. fotografi. Ya, 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 benar, benar, benar. Oke, berarti tadi Mas Aga bilang kalau foto bisa di Hmm, mana aja. ya. Tadi bisa di jalan, bisa di kamar mandi. Ada tips-tips nggak Mas kalau untuk pemilihan foto lokasi foto mainan tuh mesti kayak gimana sih? Oke, kalau tips di luar ya, kita ngomongin yang di luar ya, Ya, Pak. Soalnya kalau yang di dalam pakai diorama kan, itu diorama udah pasti ukurannya sama, semuanya udah ya, miniatur. Ini kalau mau challenge foto mainan di luar, tapi jangan sekarang-sekarang ya, karena sekarang-sekarang lagi di rumah aja. betul, betul. Kita hari ini di rumah Atau aja, atau betul. sudut-sudut rumah juga bisa dipakai sih. Oke, benar-benar. Atau di Heeh. depan taman gitu ya, Mas, di Di depan teras, di taman taman bisa, mungkin. iya bisa. Jadi tipsnya adalah kita harus pikirin juga kalau misalkan mainannya skala 1/12 ini, usahain kalau di luar tuh jangan bocor. Bocor dalam artian, misalkan kayak di mall juga, di belakang suka ada orang jalan lewat. Jadi kalau ada Ya, kakinya, kan itu jadi mengurangi, hmm. jadi bocor aja gitu ya. Saya juga Ya, suka jadi foto skalanya jadi di, nggak benar. skalanya jadi nggak bener. Saya bisa dilihat juga, saya suka foto di bandara, tuh salah satu tempat favorit ya. Jadi itu Mhm. vibe bandaranya, saya ngambil sign sign bandara, signboard gitu yang scheduling Ya. gitu kan, ciri khas ya. Itu saya harus nunggu sampai sepi banget, sampai nggak bocor. Paling nggak itu sih, kalau teknis fotografinya sih, saya keseringan malah pakai auto. Oh, oke. Karena Iya, kemarin banyak yang nanya juga tuh, Mas, gimana kalau mm, lagi foto itu settingannya gimana? mm, Boleh, Mas, dikasih tahu ya, settingannya? 80% foto yang saya hasilkan itu semuanya pakai settingan auto. Jadi kalau Wah. ngomongin triangle exposure gitu-gitu, uh, bukan nggak penting, tapi emang kita nih ngambil momen sebenarnya. Apalagi kalau Iya. foto outdoor sudah di pose ini berdiri, jadi harus cepet-cepet difoto gitu. Kalau nggak nanti jatuh lagi, setting lagi, kayak gitu-gitu. Jadi nggak usah, itu salah satu tips juga. Jadi nggak usah dipusingin. Wah saya belum jago nih fotografinya, skillnya masih belum ngerti nih, ISO, diafragma segala macem. Ya. Maksimalin aja dulu gitu. Kalau udah punya kamera SLR bisa pakai auto. Saya pun Hmm. seringnya juga pakai auto karena itu tadi ngambil momen. Pas lagi sepi Ya. langsung jepret, cekrek cekrek Langsung cekrek jepret gitu. gitu. Langsung jepret. Paling pemilihan lensa paling nggak pakai 50 mili ini untuk scale 1/12 sudah cukup oke sih. Oke. Berarti biasanya Gitu. Mas Agam pakai skalanya yang 1/12 atau gimana, Mas? Paling favoritnya gimana? Paling sering 1/12 karena enak dibawa-bawa. Ini 1/12 segini. Kan Oh, dibawanya oke. simpel ya. Ya, 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 ya. Atau kalau mau emang yang besar dan detail pakai 1/6. Oke.
Tapi kalau untuk outdoor kebiasaan pakai 1/12. Satu Atau per si dua Groot ini belas. juga nggak terlalu besar gitu kan. Wow, Gitu. lucu-lucu ya. Jadi kalau kita ke rumahnya Mas Agam nih sebenarnya banyak banget mainannya ya Mas. Ya, ada 6 tadi ya. Iya, 6 lemari. Wow, 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 wow. Paling favorit ngefoto yang mana Mas? Kenapa? Paling favorit ngefoto mainan yang mana? Yang ini kayaknya. Oh, Karena lagi nih, suka Groot ya? Budi bawa traveling enak. Ini banyak banyak ceritanya lah sama si Groot ini. Oh, apa tuh Mas? Ceritanya apa Hah? Mas? Ada Cerita yang cerita. menarik apa tuh Mas? Jadi saya pernah, salah satunya pernah liburan di Turki ya, ke Turki. Terus bawa ini, mungkin Lala Mhm. udah lihat atau teman-teman udah lihat, ada dia lagi berhentiin mobil di pinggir jalan. Atau lagi bawa koper. Hmm. Itu itu di Turki lagi visit, saya lupa nama daerahnya karena susah juga spellingnya ya. Jadi Mhm. lagi foto, ada yang nyamperin nih 3 orang dan mereka nggak bisa bahasa Inggris, jadi kita komunikasi pakai bahasa tubuh aja. Jadi intinya dia saya lagi fotoin terus tiba-tiba yang satu tengkurap di belakangnya, di belakang si Groot. Oke. Tengkurap, dia ikut in frame sambil senyum. Saya pikir pingsan kan. Oh, Udah jadi habis itu dia mau difotoin bareng sama Groot. iya. Jadi habis itu ya udah Wow. ngobrolnya, tapi ya gitu nggak bisa bahasa Inggris, tapi kita saling ketawa aja, itu kan lucu gitu. Dan akhirnya Mas Agam foto itu. Iya, foto itu mereka mau foto barang mainannya, minta fotoin. Terus akhirnya nanya Ah. Instagram, ya pakai bahasa bahasa badan gitu. Dia tunjukin Instagram. Oh, Dia pakai bahasa Turki, saya coba bahasa Inggris, mereka juga nggak ngerti. Jadi ya itu salah satunya yang saya tadi bilang suka apa, jadi bisa bisa dekat sama lingkungan sekitar, bahkan lingkungan yang iya. nggak Nggak ini sama dikenal kita ya, ya. nggak dikenal sama kita. Iya, 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 iya. Tiap liburan pasti Wow, ada seru. cerita kayak gitu sih. Dan itu saya suka jadi berinteraksi sama sama orang lain, orang asing gitu kan. Ya, Jadi ya, seru. ya, ya, ya. Seru, seru banget. Itu pengalaman yang pasti tidak terlupakan tuh, Mas. Iya Ini benar. ada yang nanya nih, Mas, di dalam komen. Hmm? Ini sebentar, tadi Aris Munandar. Mas mau nanya tips untuk edit softwarenya apa? Jadi setelah foto ini, biasanya kan kalau fotonya pasti perlu editing dulu ya, Mas? Ya, oke. Kalau Nah, softwarenya apa, Mas, yang dipakai? kalau editing ini juga salah satu hal yang paling jarang saya pakai sih. Jadi saya emang biasanya fotonya natural. Paling Mhm. kalau edit juga brightness kontras aja, which is itu di Instagramnya juga udah ada ya, feature itu ya. Iya, iya, betul. Atau efek-efek yang agak bluish atau yellowish itu di Instagram juga udah ada. Tapi kalau Mhm. aplikasi handphone yang paling sering saya pakai itu Snapseed. Ah, Itu pun juga oke. ya, sebatas itu brightness kontras, atau mungkin ada mau dihilangin sedikit apa gitu bisa. Tapi kalau mau Mhm. yang heavy editing, saya biasa pakai Adobe Photoshop Oke, berarti gitu. kalau Karena di HP aja cukup pakai Snapseed, kalau yang di Snapseed, komputer pakai Photoshop. Photoshop karena beberapa saya juga bikin foto kayak recreation dari scene film gitu. Jadi kalau Hmm, ngerekreasin ulang adegan ulang dari film ya. Marvel misalkan, itu kan harus misalkan Iron Man terbang, itu harus ada efek apinya di kaki, ada efek bergerak panningnya, itu pakai Photoshop. Oke, Itu different aku skill tuh sih kemarin sebenarnya. lihat itu Mas, lihat Hmm? yang itu yang Spider-Man Homecoming ya, Hmm? yang apa Tony Stark-nya sama si Spider-Man-nya lagi hadap-hadapan, terus belakangnya ada pakai layar laptop ya sebenarnya ya. Iya, iya itu juga salah satu cara life hack ya kalau kita bilangnya ya. Ya life hack. Jadi pakai laptop, background gedung-gedung gitu kan ya. Heeh, Nah, betul. itu salah satu Wow. recreation dari film juga sih Ya, 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 gitu. ya. Itu Itu ini hebat banget ya. punya kepuasan tersendiri sih kalau bisa bikin kayak gitu. Buat saya ya, buat saya pribadi. Jadi yang penting Iya, iya, bahagiain iya, iya. diri dulu. Oh, Jujur dulu sih yang benar-benar. penting.
apa dari Mas Agam pokoknya harus puas dulu sama hasil fotonya. Nanti terserah gitu, mau yang lain appreciate atau gimana. Yang penting Mas Agam puas. Iya, yang penting kita jujur dulu sama karya yang kita Ya. bikin gitu kan. Yang penting kita bikin happy dulu, ya nanti feedback positif insya Allah menyusul kemudian gitu kan. Jangan kayak kita paksain, oh, Wah. harus bikin foto, harus kayak gini, ntar malah nggak jadi gitu. Oh, oke. Wow, Soalnya itu banyak tips yang bagus. eh, banyak yang kayak gitu kan. Wah, mau mulai foto tapi saya nggak punya properti ini bang, nggak punya mainan kayak abang gitu misalkan, Mhm. kayak gitu. Jadi jangan sampai itu jadi halangan. Ya, oke. Oke. Mm-mm. Nah, ini dari Hello Saurus. Kak, mau tanya dong, tips biar kreatif terus pada saat quarantine gimana ya? Soalnya kan kurang referensi nih. Referensi Nggak keluar bisa rumah keluar ya. rumah. Ya. Nah, ya mungkin tadi yang barusan kita bahas, salah satu tipsnya kalau mau ceritanya foto di luar tapi ternyata di rumah pakai layar handphone, pakai layar laptop, Laptop. atau layar TV kan bisa dari laptop colokin TV misalkan mau yang lebih wide. Itu banyak teman-teman yang Iya. pakai cara kayak gitu sebenarnya. Jadi seolah-olah Oh. foto outdoor tapi ternyata indoor. Wow, itu apa aja Mas life hack yang biasanya dipakai dalam toy photography? Tadi layarnya pakai pakai laptop atau TV. Terus Mm-mm. mungkin lightingnya Mas, lighting gimana lighting? Kalau lighting saya pakai lighting belajar biasa sih. Nih pakai ini nih yang saya pakai lampu sekarang. Oh, lampu belajar biasa. Uh-uh. Karena Oh, objeknya jadi juga sebenarnya sudah, gak neko-neko. karena objeknya juga kecil kan, jadi nggak perlu pakai kayak studio foto beneran gitu. Ya, iya, iya, iya. Mm-mm. Apalagi Mas, mungkin alas foto atau background lain selain laptop atau Kalau TV? alas foto, ada beberapa temen yang suka pakai kertas kado. Karena kertas kado kan biasanya ada pattern-pattern lucu tuh. Jadi kalau mainannya juga Hmm, lucu, misalkan mainan anime Jepang gitu kan, yang ya, kawaii, yang mainannya juga palanya gede, yang badannya cibi-cibi kecil, gitu ya. cibi-cibi gitu. Nah itu bisa diakalin atau pakai, ada juga yang suka pakai ini glitter-glitter gitu. Banyak sih sebenarnya, Ah, banyak. Atau mau particle effect yang pakai disemprot air itu juga bisa. Tapi emang teknik fotografinya lain. Pakai ya, ya. speed, ngatur diafragma seperti itu. Gitu. Oh, wow. Ternyata ini ya, tipsnya banyak banget. Bisa ngakalin ini loh, apa? Tadi kayak Lingkungan sekitar. Mas bilang tuh mind blown banget gitu. Iya. Bahkan yang sebelumnya nggak kepikiran bisa aja tiba-tiba kepikiran kan. Kita nggak tahu. Kayak yang Nah, terakhir iya, saya iya, bikin iya. foto cuman pakai selimut aja sama tisu tuh, mainan lagi tidur ceritanya sambil nangis gitu kan, kebetulan mainannya juga ekspresinya gitu menggambarkan kita yang udah 1 bulan di rumah aja gitu kan, antara seneng Oh, sama sedih gitu kan, jadi bisa jadi tempat curhat juga, tempat iya, iya, menyalurkan iya, iya. emosi juga, kayak gitu. Ya, Seru sih, oke. seru, Itu bisa berarti tadi, dieksplor. ya, berarti tadi ya, pertanyaannya Hellosaurus ya terjawab ya. Jadi meskipun kamu di rumah, Mas Agam juga di rumah, dan apa masih terus bisa berkreasi ya, Mas ya? Iya, iya, harus bisa sih, pasti bisa sih. Pasti bisa. Pasti Oke. bisa. Oh, ini pertanyaan terakhir dari Fahri Draw. Bang, cara bikin dioramanya gimana? Gitu. Oh, sebenarnya kalau bikin diorama saya pun nggak pernah bikin diorama. Jadi diorama selalu beli. Hmm. Jadi Ah, kalau oke. saya, kalau mungkin kalau bikin biasanya kalau diorama itu kan dari styrofoam, nanti ada proses ngecatnya kayak gitu sih. Cuman saya nggak Ya. bisa ngomong banyak, jujur aja ya, karena bukan spesialisasi. Ntar dimarahin orang-orang yang bikin diorama nih. Salah saya. Benar-benar benar. Jadi kalau diorama berarti Mas Agam tidak langsung membuat tapi membeli gitu ya, Mas ya? Iya, Oke. karena butuh butuh Wow. dedikasi waktu juga kan kalau untuk diorama. Iya betul. Kalau diorama tuh bikinnya lama, Mas. Kan ini ya apa? Bener, udah dicat harus Kecil-kecil. nunggu kering segala macem. Oke. Mas Agam, ini tidak terasa kita sudah 1 jam ngobrolnya. Iya ya. Tadi tadi 16.30, sekarang udah 17.30. Iya, sebentar lagi buka. Eh iya, bentar lagi buka. Nah,
Mungkin ada ini Mas, nanti sebelum ini kita tutup acaranya, ada ini Hmm. nggak pesan-pesan buat geng kreatif semua yang di rumah supaya terus berkreasi, supaya tetap semangat. Pesan-pesan dari Mas Agam, silahkan Mas. Ya, yang pasti sama nih kayak tagline salah satu e-commerce ya, mulai aja dulu. Jadi jangan jadi alasan kayak tadi nggak punya mainan mahal, nggak punya kamera. Jadi mulai aja dulu, ekspor terus. Kalau Ya, misalkan emang nggak dapet ide, pikirin aja kayak keseharian kita ngapain, kayak lagi minum, lagi tidur, itu bisa jadi sebuah karya atau fotografi. Gitu sih. wah, oke. Sekarang juga kalau Wih, mau belanja bisa online lah, gampang ya. ya, 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 betul, betul. Dan lihat Mm-mm. video YouTube-nya Mas Agam juga bisa ya sebenarnya ya. Oh iya, bisa banget. Wah, Bisa di subscribe ya channel Agam Dadam. Agam Dadam tuh geng, silakan catat ya. Jadi bisa lihat inspirasi dari Instagram maupun dari Hmm, YouTube. Mas Agam banyak kasih tips-tips dan foto-foto yang bagus-bagus banget di situ. ya. Jadi bisa jadi inspirasi kalian semua. Hmm. Oke, Mas Agam, thank you so Ya, much. thank Sudah you. ngobrol 1 jam bersama Creative ID, Thank sudah you. sharing-sharing ke teman-teman geng kreatif. Iya. Pak, sebelumnya mau ini ya, aku bikin toy fotografi ya. Ceritanya Oke, Lala sama si Groot lagi ini, lagi video oh, call. lagi video call. Aku gimana, Nah, Mas? nanti saya share di Facebook, di Instagram ya. Oke. Dah. Yeay! Thank you Oke, Mas thank you Agam. semua. Selamat berbuka buat yang puasa ya. Iya, Bentar. selamat berbuka puasa buat teman-teman geng kreatif, buat Mas Agam juga, selamat berbuka puasa. Thank you Lala, thank you Moga-moga Creative lancar terus Idea. puasanya, Mas. Ya, bye. Amin. Bye. Nanti ngobrol-ngobrol lagi ya, Mas Agam. Iya, iya.